Di video ini saya akan menjelaskan jawaban dari mata kuliah User Experience Research and Design. Jadi untuk penerapan Tech Framework ini sesuai dengan singkatannya itu terdiri dari People, Activity, Context, and Technology. Halodoc ini merupakan website yang termasuk Tech Framework-nya itu bagus. Dilihat dari bagaimana ada fitur chat dengan dokter. Nah, di situ bagaimana kita bisa berinteraksi dengan siapa, tentang apa, dan di mana saja kita bisa berinteraksi dengan dokter yang kita pilih. Bahkan dokternya itu terdiri dari dokter umum, bahkan hingga spesialis. Jadi tergantung kita ingin memilih dokter yang mana. Jadi kita di situ ada fitur live chat untuk mendukung komunikasi dan konsultasi antar pasien dengan dokter. Kemudian juga di website tersebut ada berisikan konten-konten yang menarik atau berita up to date yang sangat bermanfaat bagi usernya. Nah, kemudian untuk teknologinya itu sangat maju ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana desain itu sangat interaktif, kemudian user friendly. Cuman untuk saran saya untuk kedepannya agar website ini lebih baik itu adalah bagaimana fitur live chat itu bisa lebih diperbaiki lagi sistemnya. Jadi ada satu komen yang saya lihat dari referensi berita itu bahwa link Halodoc tersebut ini karena dokternya tidak berkonsultasi langsung dengan pasien, maka terkadang apa yang ditanyakan pasien itu dan diberi jawaban oleh dokter itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pasien. Nah, kalau misalnya hanya lewat fitur live chat jarak jauh itu kan hanya sekedar menerka-nerka. Nah, jadi itu yang akan membuat rating Halodoc itu nanti akan menurun dan kemudian Halodoc bisa dianggap sebagai website yang memberi informasi yang tidak akurat. Maka sistem untuk fitur live chatnya itu bisa diperbaiki dan untuk pengunggahan jawaban oleh dokter itu mungkin sistemnya bisa diperbaiki lagi dan harus lebih diperiksa lagi matang-matang apakah ini layak untuk dipublish atau tidak. Nah, kemudian untuk user persona yang sesuai di sini saya udah membuat gambarnya. Dan kemudian di sini ada user journey dari Halodoc itu. Di sini search for application-nya itu ada fitur untuk chat berkonsultasi dengan dokter via online, kemudian membeli obat di apotek tanpa antri, kemudian membuat janji dengan rumah sakit terdekat tanpa antri, kemudian ada fitur artikel sehingga kita dapat membaca artikel atau berita kesehatan up to date, kemudian kita juga bisa melihat riwayat pemesanan yang sudah dipesan melalui app Halodoc. Nah, kemudian di sini ada user journey-nya di mana yang paling tidak disenangi itu ketika pembelian obat di apotek dalam Halodoc. Nah, itu rata-rata disediakan harganya itu berkisar di atas ratusan ribu dan itu sangat jarang kita mendapatkan obat-obatan atau vitamin yang sangat murah. Nah, kemudian untuk case study itu yang pertama itu bagaimana cara memahami, understanding atau menggali kebutuhan. Di sini ada saya membuat itu product definition. Itu kita harus tahu apa yang akan kita buat dan tujuannya itu untuk apa. Nah, ini adalah dasar yang harus dibuat secara matang-matang agar aplikasi kita berkembang. Nah, kemudian kita harus mengadakan research. Research ini adalah bagaimana kita aktif di tekun dan menyusun secara sistematis apa data-data yang kita cari terkait dengan pengembangan aplikasi tersebut untuk mensupport faktor-faktor yang akan menciptakan penggunaan aplikasi ini menjadi baik. Nah, kemudian itu ada analisis berdasarkan dari hasil research yang sudah kita dapatkan, itu kita akan menganalisis bagaimana user yang akan menggunakan aplikasi tersebut dan apa target yang akan kita capai terhadap analisis para pengguna ini. Nah, kemudian terakhir itu desain. Desain ini biasanya dengan wireframe ya. Kita tahu wireframe itu adalah gambaran kasar untuk yang diserahkan nanti kepada IT developer-nya itu bagaimana cara penyusunan atau kotak kolom-kolom itu yang sebagai menjadi fondasi dasar dalam fitur aplikasinya atau tampilan aplikasi. Nah, kemudian itu storyboard-nya. Di sini saya ada membuat storyboard-nya berawal dari Lin adalah seorang mahasiswa di jurusan IT. Dan melihat kasus ini, dia akhirnya bisa menjadikan ini sebuah proyek PKMKC-nya, yaitu membuat aplikasi Indo Art and Culture App.
Nah, kemudian yang terakhir di sini ada diagram teknik dengan data flow. Nah, di sini saya membuat kotak-kotak ini karena dalam sistem ini yang berperan utama itu adalah sistemnya, bukan pengguna atau petugasnya. Jadi di sini saya membuat dua bulatan bulatan itu hanya untuk kayak seperti pengguna dan petugasnya, yang orangnya yang menggunakan aplikasi tersebut, dan sisanya itu yang kotak-kotak ini adalah peran utama dalam sistem aplikasi tersebut. Nah, berikut adalah jawaban yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.